Ahmad Muafiq. Kepada Kiai Haji Ahmad Muafiq kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Kiai Jokowi, Kiai Kamal, seluruh kiai ingkang rawuh, kang kula hormati, Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang saya hormati, beserta jajarannya. Yang saya hormati ketua terpilih Yanju Sahara. Jadi ini lagi musim anjay. Ini jadi anjay itu lho nggih. Ala wazni af'ala. Ya, menurut Yanju, anjay itu Sulasi Mazid, anjay, ala wazni af'ala. Nah kalau Yanju itu berarti fa'ala yaf'ulu, naja yanju. Itu namanya fi'il nakis mu'talam. Iya gitu, jadi pas ini ketuanya. Ini fi'il nakis mu'talam yanju. Jadi biar enggak keliru. Apa itu? Apa dulu itu yang keliru? Kafaro. Kafaro. Jadi yanju. Jadi itu fi'il nakis mu'talam ala wazni fa'ala yaf'ulu naja yanju. Artinya selamat. Jadi insyaallah PMII itu nanti selamat. Para hadirin yang berbahagia, ini lama saya ini enggak ketemu sama adik-adik mahasiswa. Saya hanya mengingatkan bahwa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu kuncinya ada pada mahasiswa. Jadi mahasiswa adalah kunci dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi kuncinya PMII itu mahasiswa. Jadi setara dengan maha-maha yang lain. Jadi namanya mahasiswa itu siswa yang maha. Jadi harus diingat siswa yang maha. Yang namanya maha itu sudah enggak ada yang bisa ngatur. Karena mahasiswa. Jadi enggak ada yang bisa ngatur namanya mahasiswa. Jadi kalau dulu zaman saya sekolah karena namanya mahasiswa ya bukan siswa.
Siswa itu masih terikat absen, masih terikat masuk prosentasenya berapa. Kalau mahasiswa ya nggak ada yang bisa ngatur, masuk ya terserah, nggak masuk ya terserah. Kalau masih bisa diatur-atur namanya bukan mahasiswa lah. Makanya PMII itu dulu ya nggak kuliah, biasa aja. Lah namanya mahasiswa kok. Jadi kunci pembebasan mahasiswa itu ya karena maha. Jadi itu dulu, jadi terminologi mahasiswa itu ya maha itu. Makanya saya tidak pernah membayangkan yang namanya mahasiswa itu harus bawa diktat, itu hendaklah. Itu siswa yang masih harus 25%, itu masih siswa, bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa sudah harus bisa melampaui itu. Saya dulu ditanya, kamu kenapa nggak masuk? Loh itu kan kalau bapak datang, saya nggak datang dihitung. Yang saya datang, bapak nggak datang kan nggak pernah dihitung. Itu aja dulu. Jadi pergerakan itu nggak jalan kalau kalian masih terbelenggu oleh ruang siswa. Makanya disebut mahasiswa agar tidak terbelenggu pada ruang siswa lah. Kalau siswa itu ya harus pakai seragam, masuknya ditentukan, jamnya, prosentasenya 75%, itu siswa. Kalau mahasiswa ya nggak begitu. Ujian mau datang ya terserah, nggak datang ya nggak apa-apa. Kalau pengen dapat nilai ngulang lagi kan gitu aja. Loh, ya itu mahasiswa. Loh ya itu konsep mahasiswa. Mau cepat ya terserah, mau lambat ya terserah. Sambil nyambi jualan ya terserah. Oh, namanya mahasiswa. Tengah jalan tiba-tiba pengen menikah ya nggak apa-apa, wong mahasiswa. Jadi maha itu, bahasa maha itu artinya bagaimana siswa ini tidak terbelenggu lagi oleh konsep-konsep ruang-ruang pendidikan yang ada. Kalau itu tidak bisa dipegang, yang namanya pergerakan itu ya dongeng, mitos. Pergerakan itu mitos. Waktunya kalian menjadi avant-garde untuk melakukan agen of social change-nya. Tiba-tiba, ayo kita gerak. Waduh, melebu sekolah, bubar sudah. Nah, jadi, kenapa? Waduh, dosennya killer. Iya lebih, nggak jadi. Saya dulu kalau dosennya galak, ya saya nggak masuk. Pindah dosen. Kalau nggak dikasih nilai, ya saya datang, Pak, aku njaluk nilai. Gitu. Nggak dikasih, lah maunya apa? Ya kasih nilai. Lah itu maha, nah itu baru bisa bergerak. Ini bukan provokasi gitu ya. Jadi jangan dianggap ini provokasi. Saya berbicara sesuai dengan teori. Nah ini pemilik mahasiswa, ini apa? Amikom. Pak Idris ini, makanya mahasiswanya disuruh berdasi. Ya akhirnya nggak ada yang demo, wong dasian semua. Pak Idris, pemelihara ikan hantu itu Pak Idris. Loh ini diklirkan dulu, bener, saya selalu wanti-wanti dari dulu. Ini diklirkan dulu. Bahwa kedudukan pergerakan ini sudah berada pada level mahasiswa. Mahasiswa itu ya ada maha kuasa, ada maha esa, ada maha kuat lah. Kalau siswa yang sudah nggak bisa ditentukan oleh aturan-aturan formil, namanya maha siswa. Ini aja diselesaikan dulu. Itu Pak Ketua PB. Jadi cita-cita besar yang dibayangkan oleh tadi membela itu kalau masih siswa nggak bisa. Harus benar-benar mahasiswa. Mahasiswa itu seperti bis kota, belok kiri ke kanan hanya Tuhan dan sopirnya yang tahu. Itu aja dulu, jadi jangan berpikir yang jauh-jauh. Gitu, jangan berpikir yang jauh-jauh.
Kuliah kalau rajin ya jadi dosen. Nah, kalau mau jadi dosen, tapi kalau berada dalam ruang pergerakan, ya jangan membayangkan terus kemudian pagi sekolah, sore pulang, nah dimune kapan? Ya nggak apa-apa, ada Pak Idris nggak apa-apa. Pak Idris ini kan pemilik perguruan tinggi Berdasi, jadi aman. Nggak ada yang demo, nggak ada yang protes. Kalau di IAIN apa UIN apa yang lain enak, wis bayar kok diatur. Kecuali kalau utang. Lah iya. Lah sekarang masalahnya adalah pergerakan itu orang harus bergerak. Jadi pergerakan itu tidak berhenti, dia nggak statis, dia terus bergerak. Dia terus bergerak, pergerakan itu. Lah kalau orang terkurung dalam sebuah ruang di mana dia harus selalu mengikuti aturan yang dibikin untuk dipatuhi, ruang pergerakan nggak ada. Itu mitos. Itu mitos. Jadi ruang pergerakan itu nggak akan terbuka kalau kemudian formalitas yang ketat diikuti oleh namanya mahasiswa. Ini bukan provokasi sekali lagi. Jadi mahasiswa itu kalau dipergerakan ya masuk kuliahnya ya paling ya 5% cukup. Apa? DO, ya yang DO di DO genti gitu aja susah. Loh ya, enggak apa-apa. Ini ruang pergerakan, latihannya di situ. Itu ruang latihan. Lulus itu kan gampang. Yang penting ada nilainya kan lulus. Nah nilai itu kan enggak ada urusannya dengan masuk atau tidak. Yang penting ada ilmunya dan bisa jawab. Tanya Pak Idris kalau enggak percaya. Merdeka Pak Idris. Kampus merdeka sekarang Pak Idris itu. Saya berkali-kali mintakan izin lulus bagi yang tidak lulus bisa sama Pak Idris. Nah itu. Jadi yang namanya pergerakan mahasiswa nggak boleh lagi dikurung oleh diktat-diktat, oleh absensi. Biarkan kalian tumbuh menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri di ruang pergerakan. Dan itu urusannya nggak ada urusannya sama sekolah. Jadi mahasiswa itu sudah maha. Jadi itu dipegang aja betul. Dipegang sampean mahasiswa ini, PMII pegang itu. Jangan sekali-sekali pergerakan mahasiswa dikurung oleh siswa. Yang namanya maha adalah ruang untuk melakukan pergerakan. Kalau enggak nanti gerak-gerik. Nah, itu pergerakan mahasiswa. Nah, yang paling berat adalah kemudian menghubungkan antara ruang pergerakan mahasiswa yang butuh landscape yang gede, yang butuh ruang publik yang besar, yang butuh ruang defensif dan ofensif yang besar. Itu tidak dipahami dan kemudian mengikuti aturan-aturan yang terlalu saklek. Itu tidak akan pernah terjadi pergerakan apapun. Makanya aktivis-aktivis pergerakan itu pasti tuwek-tuwek. Lulus itu 20 semester gitu. Lu saya ini alumni 20 semester. Iya. Lah iya saya alumni 20 semester. Ada satu semester nggak ada nilainya, ada. Ada satu semester dapat IP 4 ada, karena cuma ngambil satu dapat A. Itu ruang yang begitu sekarang begitu saya gede itu, begitu saya dianggap sebagai orang tua, itu adalah cerita yang sangat indah dan nggak mungkin bisa saya ulang. Seandainya saya dulu itu patuh, nurut, keindahannya nggak ada.
Itu sesuatu yang paling membanggakan dalam hidup saya hari ini adalah saya punya sejarah itu. Iya, saya bisa cerita. Oh, ternyata dulu saya bisa lolos juga ya. Lulus. Lu saya lulus IP dengan IP berapa itu? Tinggi IP saya itu. IP tertinggi berapa? 4 ya? 4 ya? Iya, saya itu 3,6 kalau tidak salah. IP saya. Saya pinter, dikira saya bodoh, enggak. Cuman enggak pernah masuk sekolah. Saya semester 7 sudah jadi pembicara seminar. Saya habiskan seluruh buku-buku teori itu. Maka sampai hafal ya itu. Kemana-mana saya bawa buku, makanya sekarang kan kemana-mana mesti bawa handphone karena tinggal download. Dulu saya harus baca sambil berbaring, sekarang bisa sambil baca. Jadi ruang pergerakan mahasiswa itu bebaskan dulu diri kita dari ruang yang namanya siswa. Kalau itu tidak selesai, mimpi namanya punya ruang pergerakan mahasiswa. Mimpi, itu tepuk tangan sing banter. Lho, dadi cek rada seru. Lah iya, tanya itu ketuanya itu, ketua PB-mu itu. Apa dulu dia rajin? Enggak mungkin. Iya, enggak mungkin. Dulu disuruh potong rambut, ngapain? Enggak ada, rambut saya sepanjang pantat. Saya kuliah pakai sarung. Enggak boleh, siapa yang bilang enggak boleh? Yang penting kan pakai pakaian rapi. Lah apa sarung itu bukan pakaian? Nah itu dulu bebaskan diri kita. Oh, langsung ada sirene. Itu sirene pembebasan itu. Bener, saya tanya. Teman-teman saya yang rajin sekolah, yang tidak punya ruang pergerakan yang luas, hari ini pada menyesal. Kenapa? Enggak punya teman dan enggak punya sejarah yang diceritakan selain sejarah tertimbun buku. Enggak pernah punya cerita apa buat anaknya. Anaknya cerita gini, iya bapak dulu, malu. Saya banyak yang saya ceritakan, mulai dari sekolah yang jarang masuk. Lo pernah teman-teman PMII itu dulu lagi demo sholat duhur, kejar polisi, naik ke masjid lupa masih pakai sepatu. Ada yang gitu. Nah itu satu ya. Tolong bebaskan diri kita dari belenggu dan konsep mahasiswa yang dimana mahasiswa tetap dipaksa menjadi siswa oleh sistem perguruan tinggi. Harus terlalu pakai diktat, harus selalu pakai jam, harus selalu pakai absen, lupakan itu. Baru kemudian mahasiswa bisa bergerak dan ada pergerakan mahasiswa. Nah, persoalannya kemudian berat lagi karena apa? Sistem pergerakan ini harus mengemban misi yang namanya mahasiswa Islam. Nah, mahasiswa Islam ini Islam sendiri, Islam yang mandiri, belum lagi Islam Indonesia. Ini beratnya luar biasa. Mengemban misi Islam sendiri berat karena Islam ini adalah ruang ketuhanan di mana manusia dihantarkan kepada Allah di zaman Nabi yang paling akhir. Ini tidak main-main. Jadi Islam ini adalah penghantar kita menuju Allah dalam kondisi, dalam keadaan Nabi yang terakhir. Sebagai agama yang paling muda. Agama Nabi
agama Ibrahim yang paling mudah, paling enom, ini ya Islam. Di satu sisi harus berada di ruang publik bersama agama-agama yang diturunkan Allah sebelum Islam. Ada Yahudi dan ada Nasrani. Di mana Yahudi sudah blocking kawasan tersendiri yang namanya Palestina dan sekitarnya. Yang Nasrani sudah blocking kawasan yang namanya Eropa, pusatnya di Vatikan. Nah, yang Islam blockingnya di Saudi Arabia. Nah, hari ini 3 kekuatan besar ini menempati dunia yang sama. Dunia yang satu, bumi yang sama. Saya tidak ingin membicarakan tentang konsep-konsep baku di dalam agama Islam. Karena konsep bakunya sudah jelas, ada rukun iman, rukun Islam. Ini nggak bisa dibahas. Rukun Islam syahadat ini mudah, karena nggak perlu modal apa-apa. Wakafa billahi syahida, ya sambil tidur sambil ngelekar kita bisa masuk Islam karena syahadat. Sholat, nah sholat ini mulai menempati ruang publik karena ada yang namanya sholat jamaah. Ini sholat ini sudah menempati ruang publik. Ada namanya sholat jamaah dan tempatnya menjadi tempat publik namanya musola atau masjid. Di mana dia harus berada pada ruang sosiologi dan antropologi yang akan berada pada titik-titik yang bernegosiasi. Sholat, zakat, ini juga sudah bukan wilayah privat, karena zakat berhubungan dengan mustahik. Jadi dengan mustahiknya ini zakat, dia sudah bukan ruang privat, itu dia ini. Puasa itu juga sudah bukan lagi ruang privat, karena puasa membawa tarweh dan membawa sholat Idul Fitri, termasuk membawa zakat fitrah. Mau tidak mau dia harus berhubungan dengan ruang publik. Apalagi haji. Haji ini sudah bukan ruang privat. Mungkin orang Arab sekitarnya masih privat. Karena apa? Bisa mendatangi Makkah dengan jalan kaki atau dengan naik unta. Tapi bagi orang Indonesia, haji ini ruang publik dengan skala yang sangat besar, melibatkan perbankan, melibatkan pesawat, melibatkan KBIH banyak, sudah bisa. Nah, ketika Islam kemudian beberapa hal harus bertemu dengan ruang publik, ini kan harus ada skala-skala yang apa? Yang nggak bisa lagi kemudian dipikir secara sendiri, mandiri, nggak bisa. Dia harus ketemu dengan yang lain. Gitu. Masjid sekarang misalnya sebagai tempat sholat sudah tidak bisa lagi kemudian batu ditumpuk, kemudian pasir nggak bisa. Masjid ini sekarang sudah berhubungan dengan ruang publik yang lain. Dia harus ada listrik, dia berhubungan dengan PLN. Dia harus ada kipas angin, dia harus berhubungan dengan maspion. Jadi
Sholat itu sekarang sudah gak bisa. Berhubungan dengan sarung. Ini berhubungan dengan sritek, dengan samitek. Sholat berhubungan dengan toa. Yang tadi itu di Jepang. Jadi Islam ini di zaman Rasul ini bergerak menuju ruang publik yang gak bisa independen. Gak bisa. Tiba-tiba harus sholat perempuan sekarang pakai mukena. Mesti berhubungan dengan Cina. Karena yang bisa bikin mukena murah itu Cina. Jadi tiba-tiba Islam di zaman akhir ini berhubungan dengan ruang publik. Yang masih privat itu tinggal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah tinggal itu. Selebihnya semua berhubungan dengan ruang publik. Yang itu tidak beberapa hal tidak ditemui di zaman Rasul, nggak ditemui di zaman Rasul, masih jahit sendiri, masih nenun sendiri. Jadi Islam itu masih sangat independen di zaman itu. Lah, di zaman akhir ini Islam masuk ke ruang publik ketemu dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Terus pilihannya apa? Sampean sholat pakai sepatu mahasiswa itu. Sepatunya Nike, Adidas. Pakai sendalnya Swallow. Duh, mana ruang? Sholat pun yang dulu ruang privat tiba-tiba masuk menjadi ruang publik dan bisa ketemu dengan budaya apapun. Sholat pakai peci putih, produksi Cina. Pakai serban, produksi Cina. Bahkan kemarin saya waktu di Mekah beli serban Yamani itu. Dulu Yamani itu produksi Yaman. Sekarang Yamani yang paling Yaman itu made in China. Memang akhirnya Tuhan menciptakan dunia dalam waktu 6 hari, setelah itu made in China. Loh, ruang publik. Jadi ini harus disadari betul oleh orang-orang pergerakan. Jadi sholat itu melibatkan banyak orang. Loh, puasa. Nah, puasa di zaman Rasul khaitil abyadi, khaitil aswati. Di Indonesia nggak bisa karena sinar putih dan sinar hitam ini terhalang oleh pohon. Maka di Indonesia puasa melibatkan tarhim. Tasakharu. Sihir-sihirano, sahuro. Itu melibatkan speaker. Melibatkan speaker, melibatkan jam, melibatkan sirene, melibatkan ngabuburit, melibatkan kolak, melibatkan semua. Zakat sekarang orang nggak bisa yang sibuk-sibuk kayak Pak Idris, kayak Pak Kamal gitu, nggak bisa zakat terus bawa beras itu. Pak Idris nggak punya beras, punyanya ikan. Ikannya seremnya luar biasa. Saya pernah takut lihat ikannya Pak Idris itu. Masuk ikan segede sapi. Saya lihat congornya ikan aja takut. Ternyata itu ikan. Loh, Pak Idris nggak bisa lagi zakat fitrah. Terus atau zakat pakai uang. Enggak, langsung antar rekening. Dan ketika berbicara transfer atas rekening, dia berhubungan dengan bank besar namanya Bank Devisa New York yang ada di Wall Street Amerika yang ngontrol perdagangan dunia. Nggak usum. Terus zakat gawa beras nggak usum sekarang dikeruskan ke uang. Itu melibatkan sistem perbankan. Nah, menghitung puasa melibatkan ilmu falak. Nah, ilmu falak sekarang apakah kemudian orang nengok matahari? Ya enggak, pakai teleskop. Itu ilmu sekarang. Loh, makanya ini dunia baru. Dunia Islam baru itu ini.
Apalagi kalau sudah berbicara haji. Haji kita di sini nggak bisa. Bahkan orang Arab aja nggak bisa nanggung jamaah haji ketika datang ke sana. Dia kerjasama dengan Paris Hilton untuk bangun hotel Hilton di sekitar Ka'bah. Dia harus berhubungan dengan pemilik hotel Movenpick. Semua di sana pun nggak sanggup untuk membiayai mempercepat orang makan. Kalau nunggu caranya orang Arab makan lama karena kambingnya mesti dikejar dulu. Maka kemudian di sekitar Masjidil Haram ada McD, ada KFC, yang belum ada Jogja Chicken, belum ada. Rocket Chicken loh. Nggak bisa sampai Anda. Ini melibatkan dunia sudah. Gitu, melibatkan dunia untuk ngawasi maling di Mekah pakai CCTV. Jadi Islam baru ini terus bergerak. Lah, Islam yang seperti inilah yang kemudian kita pegang sebagai Islam ahli sunnah wal jamaah. Itu bahwa Islam ini di Mekah sana tokohnya Rasulullah tahunnya 600. Habis itu geser ganti tokoh, ganti zaman, ganti ruang sosiologi, ruang antropologi. Itu namanya sahabat. Ruang geografisnya beda, sudah bergeser sampai Persia. Habis itu ruang tokohnya ganti tabi'in. Ganti lagi tabi'in, ruang sosiologi, antropologi dan geografinya beda, terus bergerak sampai akhirnya sampai ke tempat kita. Tokohnya beda, zamannya beda, ruang sosiologi, antropologinya beda. Lah, ini yang namanya apa? Syariat. Syariat yang diajarkan oleh Islam itu begitu. Tokohnya beda, zamannya beda. Dan orang tidak perlu kemudian merasa kenapa aku lahir di zaman pelosok kuning, bukan di zaman sahabat. Tidak perlu begitu. Kita biasa aja kita lahir sebagai muridnya ulama. Ada yang terlahir menjadi muridnya Nabi langsung namanya sahabat. Hanya dijembatani. Yang tidak ketemu Rasul, syariat itu dijembatani oleh ilmu yang banyak. Ada ilmu fikih, ada ilmu kalam, dan ada ilmu tasawuf. Nah, ilmu ini yang menjembatani. Ada usul fikih, ada qiyas, ada ijma. Nah, ini dijembatani. Nah, kita dijembatani oleh itu. Makanya kemudian ada kelompok yang kemudian menjadi seperti kita ini. Menerima kondisi bahwa kita ini hidup di generasi dengan tokoh yang berbeda, zaman berbeda, kemudian ruang budayanya berbeda. Nah, tinggal kita kemudian ikut kiasnya seperti apa, ijma'nya seperti apa, tinggal pegangan itu di generasi yang berbeda. Nah, itulah makanya namanya syariat mengalir di jalan besar di syari ini. Nah, sekarang masalahnya adalah di samping kita ini ada orang yang nggak mau menerima wasilah. Ijma dia nggak mau, madhab nggak mau. Tiba-tiba di tengah jalan umat lagi jalan ke sana, langsung berbalik arah, mundur kembali ke zaman Rasul. Ya tabrakan. Makanya sekarang banyak sekali benturan ini. Karena apa? Orang kembali. Ini sudah berjalan di eranya ulama. Ketemu perbankan, ketemu demokrasi, ketemu apa? Tiba-tiba ada yang mundur. Pengen kembali ke zaman Rasul. Lah kalau gitu Islam kembali wong saiki di Arab tok. Nah, persoalannya adalah orang mundur itu kan kemungkinannya dua. Satu, bekalnya kurang, yang kedua gagal melihat masa depan. Nah, makanya yang suka mundur-mundur itu biasanya memang bekalnya kurang. Ngajinya cuman bab lihyah, ngajinya cuman bab ghirah. Ketemu yang lain mundur. Loh, Islam itu hari ini menghadapi itu. Kenapa? Karena enggak mau menerima wasilah,
nggak mau menerima fikih, nggak mau menerima usul fikih, nggak mau terima madhab. Jadi harus kembali lagi karena harus punya bekal masing-masing. Jadi ibaratnya orang di tengah jalan kehabisan uang, nggak punya bekal, itu nggak mau gandol truk. Nah kalau santri di tengah jalan nggak punya bekal, kan gandol truk, nggak perlu mundur. Namanya taklid. Taklid itu maju nih gandol truk karena bekalnya kurang. Nah taklid itu diberikan bahasa Jawa yang mudah, gandolan sarunge kiai. Jadi maju aja terus, gandol ayo. Wong pancen bekalnya kurang, rapate ngaji, rapate apa, santri punya gandol. Makanya karena santri ini langsung gandol truk, tidak menghasilkan kerumunan di tengah jalan, tidak menghasilkan kemacetan lalu lintas. Lah ini menghasilkan kemacetan syariat. Karena setiap maju dia nggak mau pakai bekal yang ada. Mau nganggo wasilah, nganggo truk madhab itu nggak mau. Pakai truknya Imam Syafi'i nggak mau karena nggak mau pakai madhab. Pengen langsung hidup seperti di zaman Rasul. Yo macet ini jalannya tubruan. Ini era demokrasi. Era demokrasi itu era yang dicita-citakan oleh Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Di mana semua manusia saling bertanggung jawab. Kalau era sebelumnya kan kerajaan. Yang bertanggung jawab raja. Hamba nggak punya tanggung jawab hak apa-apa. Istri diambil boleh, wong nggak punya hak. Kesultanan hak mutlak sultan. Kekhalifahan hak mutlak khalifah. Sampai kemudian zaman bergerak, konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mampu diwujudkan di Indonesia. Ketika raja dan hamba dilebur oleh para pendiri bangsa dengan dikasih nama ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Terus bayar pajak apa, tiba-tiba mundur lagi terus ke belakang ke zaman khilafah yang tidak pernah ada contohnya. Apalagi khilafah takhririyah. Khilafah takhririyah ini adalah kesadaran masyarakat Filistin untuk memerdekakan dirinya dari penjajah. Penggagasnya Taqiyuddin An-Nabhani. Dia sangat local wisdom. Dia local wisdomnya orang Filistin. Karena punya pengalaman dalam tangzimul jihadnya Ikhwanul Muslimin di Mesir. Nah, tiba-tiba kemudian khilafah takhririyah untuk memerdekakan Filistin ini bermasalah. Itu nanti kita ceritakan di versi yang lain lebih panjang sekali itu nanti di anak-anak baru pengkaderan aja. Nah, ini era demokrasi. Jadi jangan mundur. Ini era perbankan. Di mana manusia sudah nggak bisa lagi barter, bawa emas, bawa nggak bisa, sudah menggunakan sistem finansial baru dengan hitungan obligasi yang ada, hitungan devisa, kemana-mana alat tukarnya uang itu dilegalisasi oleh kesepakatan dunia namanya kesepakatan perbankan. Tiba-tiba mundur bank haram. Ya runtuh akhirnya kaum muslimin dan nggak bisa mundur. Mengatakan bank haram tapi pakai uang. Sementara uang produksi bank. Uang itu bukan produk KUD. Mengatakan bank haram tapi dia membaca Al-Quran. Padahal Quran itu sebelum dicetak itu penerbitnya utang bank dulu. Lantas dibeli negara. Sama orang mengharamkan rokok, nggak bisa mundur. Cukai rokok 175 triliun diambil alih oleh negara untuk APBN. Kalau rokoknya haram, maka cukainya haram. Untuk bangun jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok tidak bisa mundur ketika dia pakai jalan negara. Dia dosa karena mengharamkan rokok. Lu ini nggak bisa mundur. Jadi umat belakang ini mundur hati-hati. Waspada. Perempuan yang tadi disebut kopri. Ini adalah imadul bilad, tiang negara.
Tiang negara itu harus punya perspektif yang maju tentang kebangsaan, tentang perubahan, tentang dinamika sosial. Ini perempuan harus cerdas untuk apa? Mencetak generasi yang dipersiapkan untuk perubahan dunia dalam pengertian peradaban. Di awal Islam perempuan ditutup. Untuk apa? Agar punya kehormatan. Karena kalau nggak ditutup dijarah oleh laki-laki. Di PMII sekarang perempuan jalan bersama nggak diapa-apain. Artinya tingkat kemajuan emansipasi dan gerakan perempuan sudah cukup maju. Tengah malam jalan berdua diskusi sudah nggak diapa-apain. Artinya nggak perlu mundur lagi. Dulu kebutuhan perempuan itu melahirkan anak yang siap berperang, berburu dan meramu, maka harus ditutup beginilah. Sekarang mempersiapkan perempuan yang harus melakukan produk perubahan besar, dikembalikan kepada sistem tahun 800-an, tahun 600-an, ya nggak bisa, dia akan melahirkan anak-anak yang nggak siap menghadapi perubahan. Kopri di situ sebenarnya. Nggak bisa, ini zaman udah kesini, kan gitu loh. Era ini nggak bisa mundur, dia harus maju. Lah, yang siap seperti ini siapa? Ya Nahdlatul Ulama yang siap seperti ini. Jadi yang siap seperti ini Nahdlatul Ulama ini sudah maju. Nah, cerita tentang saudara tua Islam sudah memainkan dunia dengan produk-produknya. Yahudi sudah memainkan, Nasrani sudah memainkan Eropa. Nah, yang Islam ini harus terus maju, naik ke peradaban tertinggi untuk sampai pada ya'lu wala yu'la alaih. Loh itulah. Lah anak-anak baru kadang nggak ngerti. Makanya ketika Islam datang ke sini, itu sudah disepakati. Bahkan kaum muslimin sudah pernah membuat organisasi. Organisasi ketika Islam dinyatakan sebagai ya'lu wala yu'la alaih. Ya sudah, kalau Islam ini terbaik, Islam ini ya'lu wala yu'la alaih, mari kita kumpul, kita buktikan bahwa Islam yang terbaik. Maka lahirlah organisasi MIAI, Majelis Islam A'la. Jadi kaum muslimin sudah pernah yang merasa terbaik, ayo semua lintas lintas organisasi, lintas apa, ayo wis bersatu kita. Bagaimana membangun Islam yang terbaik? Akhirnya masih ribut juga. MIAI itu ketuanya Kiai Wahid Hasyim, Majelis Islam A'la. Jadi jangan dikira orang-orang Islam di Indonesia itu belum pernah bertemu dalam Sawadil A'zam sebagai sebuah kekuatan yang ya'lu wala yu'la. Sudah pernah, ayo buktikan. Nasrani punya caranya, nasionalis punya caranya, Yahudi nggak ada, apa? Yang Hindu punya caranya. Islam yang terbaik, mari kita kumpul, kita tunjukkan kita terbaik. Bikinlah majelis Islam A'la Indonesia, disingkat MIAI. Kemudian Sawadil A'zam ini bergerak lagi, ayo kita bicarakan kalau gitu nasib kaum muslimin, bagaimana baiknya. Maka kemudian seluruh kaum muslimin membentuk lembaga badan musyawarah yang dikenal dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Jadi Sawadil A'zam sudah pernah, tapi kenapa kemudian tercerai-berai? Nah ini yang harus kita jawab, kenapa? Itu kan gitu. Masyumi sudah, jadi Sawadil A'zam Islam sudah pernah bersatu. Jadi bukan cuma 212 yang bisa mempersatukan kaum muslimin se-Indonesia. Masyumi lebih dulu, Islam A'la lebih dulu. Tapi kenapa pecah? Karena ketika melihat kemerdekaan perspektifnya beda. Yang santri Nahdlatul Ulama paham betul bahwa Indonesia itu berbeda-beda. Karena berbeda-beda bagaimana caranya bersatu. NU mau bisa, Indonesia berbeda. Lah beberapa kelompok nggak bisa melihat perbedaan Indonesia. Maka ketika berbicara atiullah wa atiur rasul masih bersatu. Tapi begitu lihat ulil amri 45 persiapan pembentuk kemerdekaan, begitu lihat ulil amri di dalam Dokurit Suzumbi Tushakai, Dokurit Suzumbi Inkai yang dikenal dengan BPUPKI dan PPKI, perspektifnya beda. Sebagian tiba-tiba melihat wa ulil amri minkum, kumnya itu dia sendiri, nggak mau berbagi dengan yang lain.
Sementara yang ahli sunnah wal jamaah NU dan yang lain yang masih bisa bersepakat, akhirnya kemudian Sawadil A'dham ini mensepakati yang namanya Pancasila. Tapi sebagian besar melihat ulil amri minkum, kumnya dia sendiri. Memaksakan menambah 7 kata dalam Piagam Jakarta, menganggap bahwa Pancasila produk tauhid, apa ada dari dulu. Itu. Nah, kelompok-kelompok ini terus hidup. Problem-problem ini pergerakan mahasiswa Islam Indonesia harus mampu menjawab. Jadi kemudian bukan kemudian santri ini dijepit terus. Gitu loh. Nah, Islam yang bergerak ini dipahami betul oleh para ulama, terutama para wali, bahwa ketika Islam bergerak ke Nusantara, dia akan ketemu dengan problem-problem masyarakat Nusantara. Karena Islam setelah awal ini, setelah waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah, ini walladzina ma'ahu, ini para sahabat, asyidda walal kufar, ya perang, ruhama ubainahum ira khulafaur rasyidin. Itu ada fasenya, tarohum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuh min atharis sujud. Ini eranya ulama tasawuf. Baru kemudian keluar nanti akan keluar dari jazirah. Allah sudah menyampaikan dalam firman-Nya terusannya tadi, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, kayak tanaman, maka di tempat yang jauh tanam. Yang namanya nanam itu medianya pasti berbeda, benihnya sama. Kalau benihnya tetap rukun iman, rukun Islam, tapi medianya beda karena medianya Nusantara. Cara nanamnya ya beda. Gitu loh, nanam baju syar'i, ya di sini beda cara nanamnya. Mestinya baju syar'i itu jubah, sampai sini jubah nggak bisa dipakai nanam padi. Maka kemudian jubah itu dipotong, potongannya biar nggak hilang identitas syar'inya, potongannya dikasih nama syar'un. Lah orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan, menghasilkan ruang publik di mana santri kalau sholat Allahu Akbar biasa, karena sarung punya lintingan di atas pusar, takbir terbaik di atas pusar, Allahu Akbar nyantol, makanya santri nggak ada yang begini-begini. Nah ini menghasilkan ruang publik, makanya santri kalau takbir enak Allahu Akbar, wes mesti nyantol. Kenapa kemudian tidak? Oh ini kan yang nggak punya cantolan khawatir Loro iki guyon aja serius-serius. Ini ruang publik. Gitu. Mestinya kayak saya, kayak Kiai Bakowi, Kiai di sini mestinya ya syaikhun. Tapi berhubung masuk ruang publik Nusantara, jadi kiai. Nah, syaikhun bernegosiasi dengan kiai. Ada Kiai Slamet, Kebo, ada Tombak Kiai Pleret. Seiring perkembangan waktu, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastama'ala suqi yu'jibu zurra aliyaqidhu bimul kufar. Kiai menjadi dominasi. Yang tadinya Kebo Kiai Slamet enggak terkenal lagi. Yang tadinya Tombak Kiai Pleret enggak terkenal lagi. Yang menempati ruang publik siapa? Kiai Haji. Lo itu cara bergerak. Lo gitu. Dulu ini namanya apa? Orang kesini namanya sholat. Tapi menempati ruang publik bernegosiasi dikasih nama sembahyang, nyembah Sang Hyang. Sampai akhraja syat'ahu, keluar kemenangannya. Sekarang sembahyang itu ke masjid. Orang sudah lupa sembahyang ke tempat yang lain. Loh, ini kan penguasaan terhadap ruang publik. Nah itu siapa yang ngerjain semua? Ya generasinya para wali. Sampai akhirnya membentuk sebuah sistem dikenal dengan nama wilayah. Karena al-wali mampu membuat ruang publik yang kemudian menghasilkan batas teritori namanya wilayah. Al-wali meninggalkan wilayah. Itu monumen-monumennya ada bisa kita ketemu. Masjid Patok Negoro. Ini masjidnya keraton. Karena Senopati Ingalogo Sayyidin Panoto Gomo. Lu ini ada. Jadi jangan dikira ini itu produknya produk musyrik. Tapi bagi yang tidak melihat negosiasi dengan ruang publik, taunya sumber yang di sana,
Ibarat tamu, taunya harus di suku air. Air itu dari sumur. Sebagian orang sudah tidak mikir sumur, angkat airnya, kasih teh, kasih gula, ada es teh. Ini ruang publik, ruang privatnya sumur. Maka ketika tamu di suku es teh nggak usah komplain, ini dari sumur apa enggak. Nah tapi bagi orang yang tidak mengerti ruang publik, bernegosiasi, disuguhi es teh, golei es teh yang jero sumur lah yang nggak ketemu. Qurannya mana ini, hadisnya nggak bisa. Ngulai es teh yang jero sumur, ya enggak ada. Tapi semua orang tahu bahwa es teh itu sumbernya dari sumur. Loh itu ruang pergerakan ketemu dengan perbedaan wilayah. Kan gitu. Nah itu terus bergerak. Lah ketika ruang-ruang negosiasi publik menghasilkan peradaban yang kemudian dibatasi oleh teritori namanya wilayah, artinya pasti bahwa yang membangun ini adalah para wali, karena al-wali meninggalkan wilayah. Jadi desainer Islam di Nusantara ini adalah para wali. Maka menjadi aneh ketika pengakuan ruang publik yang namanya kerajaan adalah jejak khilafah, tapi tidak mengakui para wali. Maka cerita sekuat apapun membangun cerita tentang ruang publik yang namanya kerajaan bagian dari Turki Utsmani, ini adalah cerita bodong. Karena menganggap hubungan khilafah tapi menolak para wali dan peradaban para wali. Yang utuh siapa? Ya NU, santri. Peradabannya diterima, ruang publiknya diterima. Padha karo Islamno Gajah Mada, Gajah Ahmada. Wis telat karena sudah mendoakan orang mati aja nggak nyampe, ini malah ngislamkan orang mati. Jadi Islam ini ada yang mundur, menurut sampean hati-hati dan waspada. Karena butuh orang-orang pergerakan untuk memahami ini. Jadi aktivis-aktivis pergerakan mahasiswa Islam harus paham ini. Karena kalau enggak, ini yang mundur ini nggak bisa dibendung. Pasti mundur. Orang itu kalau kalah mesti mundur. Perang kalah mundur. Pacaran kalah. Aku mundur, alon mundur tetap. Nah ini nggak bisa mundur, itu makanya kemudian misalnya agar nggak mundur Pak Idris membuat sebuah perguruan tinggi basisnya telekomunikasi, bikin itu Pak Idrisnya maju, santrinya mundur, tiba-tiba kembali ngurusi jenggot, ngurusi apa lah ya, mundur ruang publiknya. Ini Islam itu syarek berjalan terus, gitu, berjalan terus, nggak bisa. Ruang publiknya terus berjalan, akan terus berkembang. Lah itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi wal jamaah ini terus bergerak, nggak boleh mundur. Nah itu. Yang tidak berubah itu ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Walaupun Parangtritis itu banyak sekali pasir, haji tidak bisa dilakukan di Parangtritis. Harus tetap kembali ke Makkah karena di sana ruang privat. Lah inilah. Nah, dalam situasi seperti ini kan kemudian kita berbicara tentang pembentukan bangsa dan negara. Karena Islam ketika datang mampu menghasilkan wilayah. Artinya batas teritorinya ada. Dan batas teritori itulah yang kemudian menghasilkan kesepakatan besar namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kesepakatannya. Kemampuan para pendahulu, kemampuan para wali, para ulama memahamkan Islam kazar'in akhraja syat'ahu, inilah yang akhirnya mampu merukunkan situasi di mana Arab satu bangsa akhirnya pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Nah, kita kebalikannya, puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem penjagaannya kayak apa? Ya sistem penjagaannya ya dinamikanya seperti ini. Tidak bisa lagi mundur. Mesir ketika ada Yahudi, ada Nasrani, mundur ke Ikhwanul Muslimin, jebol. Karena yang bersatu hanya kaum muslimin, gak mau menerima yang lain. Jebol, teorinya iya, faktanya mereka saling tikam. Akhirnya apa? Ikhwanul Muslimin sendiri yang di Mesir
persaudaraan Islam aja yang di Mesir itu jebol, padahal masih sebagian besar kaum muslimin. Itu Hizbut Tahrir memerdekakan Filistin. Atiullah wa atiur Rasul, begitu ulil amri minkumnya kumnya ya Hizbut Tahrir sendiri jebol dari Filistin. Tapi agar ideologi ini tetap menjadi ideologi dunia, maka kemudian dihubungkan dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Ini adalah khilafah tanda-tanda hari kiamat. Memang kiai nggak ngerti. Ada yang sepakat dengan khilafah tanda kiamat, ada yang nggak sepakat karena hadisnya itu dianggap hadis lemah. Tapi bagi yang sepakat ketika khilafah adalah tanda-tanda kiamat, maka khilafah itu nggak usah dipikir. Karena khilafah itu tanda kiamat, maka nanti kalau kiamat itu mau datang, khilafah pasti ada. Seperti uban, nggak perlu dipikir. Kalau sudah waktunya tua pasti tumbuh. Lah makanya karena diperjuangkan di era yang tidak tepat, belum waktunya, karena dia bagian dari tanda kiamat, maka kiamatnya yang ditarik maju. Maka kemudian lahirlah Ustadz ahli kiamat. Kiamatnya tanggal 15 gagal. Nah yang menarik cerita kiamat sudah dekat itu kan sudah banyak. Enggak cuma di Indonesia. Bahkan dalam tradisi Nasrani ada ngelahirin David Koresh. Dalam tradisi Buddha juga ada menghasilkan Shinrikyo. Yang kemudian di dalam Islam sudah cukup lama. Bahkan di Makkah pernah muncul gerakan hari kiamat. Kiamat sudah dekat maka harus ada pembaiatan Imam Mahdi dipimpin oleh Juhaiman al-Utaibi memberontak di Makkah tahun 79 lah. Orang-orang ini ahistoris. Makanya mereka ini dijauhkan betul dari sejarah. Makanya bukti sejarah dihancurkan. Cerita sejarah dianggap mitos, dianggap dongeng. Bahkan sejarah-sejarah besar dianggap tidak ada. Kenapa? Karena patahnya orang mundur ini kalau mengerti sejarah. Lah ndak santri ndak pegang semua sak petilasan-petilasannya masih dipegang. Bukan cuman sejarahnya, bahkan petilasannya dipegang. Karena ajaran Allah mengingatkan kita jangan sampai lupa dengan tinggalan orang tua. Sejarahnya Nabi Adam turun diperingati. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Ada diingetin. Tempat Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, diperingati dengan tempat makom Ibrahim. Nabi Ismail bergerak diperingati dengan Hijr Ismail, Sofa Marwah. Kita dikembalikan kepada titik Jabal Rahmah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Islam mengajarkan itu dan yang memegang itu santri. Makanya ketika berbicara Indonesia, santri paling komplit. Sejarahnya masih dipegang, monumen-monumennya masih dipegang. Jadi masih mengerti, bukan kemudian Islam Nusantara adalah Islam Jawa. Bukan, walaupun adhannya tadi, tidak bisa saya niru kan. Khayala zala, emang angel. Dan Jawa, ilatku itu ya Jawa tapi angel. Gimana tadi itu ya kayak gini. Saya yang ingat kalau orang Jawa itu adzan memang beda sama orang Arab. Terutama adzan subuh. Kalau orang di Arab kan sholatu khairum minan naum, itu Arab. Kalau di Jawa beda. As-sholatu khairum minan naum, sholatnya pendek, tidurnya yang panjang di Jawa. Nah, ini pergeseran dunia. Nah, percepatannya ini sudah luar biasa. Pemain-pemain baru muncul. Pemain lama juga sudah mulai habis. Dulu pemain besar namanya Konsili Vatikan. Disaingi sama Anglo-Saxon. Saingi sama yang namanya disaingi dengan yang namanya ini Shanghai Corporation. Piramidanya semakin naik. Permainan dunia semakin gak banyak yang terlibat. Urusan finansial keluarganya Rothschild, Rockefeller. Urusan informasi adalah Google bersaudara. Urusan mencari teman, urusannya Facebook. Urusannya mencari kabar, urusannya WhatsApp. Ini gak banyak sudah. Nah di ruang publik seperti ini, bagaimana pergerakan mahasiswa Islam Indonesia bisa melakukan negosiasi. Atau paling tidak bukan menjadi bagian dari supporter. Lah ini mesti bawa pikir gitu loh, cukup menengai.
Tapi sekali lagi kalau waktumu habis ngurusi diktat, ya nggak jalan yang kayak begini-begini. Masuk aku jadi mahasiswa meneh S1. Kan sudah nggak waktunya. Lah ini lah ya. Jadi itu ruangnya bergerak terus. Jangan mundur. Itu. Nah, wilayah ini sudah bergerak dan sudah jadi. Makanya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, ini Islam ini berdiri sendiri, Indonesia berdiri sendiri, tapi di Indonesia include Islam dengan gayanya orang Indonesia. Syaikhun Ustadzun jadi kiai, seperti Ades Indonesia jadi Aqua, seperti Rengginang bungkusnya Konghuan, itu versi Indonesia lah. Ini jalan terus. Nah, yang bisa memegang seperti ini tinggal santri ya. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan untuk jadi pengingat kita semua. Ini masih panjang, ini mukadimah aja belum 1/4 saya. Ini mukadimah, makanya saya belum amma ba'du karena belum mukadimah. Masih panjang. Nanti setelah ini ya bikin aja kita diskusi sehari gitu. Sampean di sini enggak apa-apa. Di sini nanti ya nanti Pak Kamal menyiapkan kambing. Iya, menyiapkan kambing, kita ngaji di sini. Kambingnya 3. Iya, kambingnya 3. Yang kambing guling dari saya. Oh, enak sudah. Tenang aja, kalau Pak Kamal kan kambing dipotong, disate, kalau enggak saya kambing guling. Tenang aja, tak bikinkan kambing guling. Ya. Kalau Pak Kamal 3, nggak mau kalah saya 2. Pak Idris 3. Lah gitu. Lo ya siapa? Kita berharap kalau bukan kepada PMII, kepada siapa? Itu pada siapa? Yang masih mengerti masa lalu dan mampu meminang masa depan, itu PMII. Lah iya. Gitu, PMI itu enggak seperti yang lain. PMI itu keren. Iya, dia selalu boleh mengingat masa lalu. Persis seperti laki-laki gagah ketika mencintai perempuan. Kamu punya masa lalu, kekasihku. Aku tahu itu. Kalau kamu hidup bersamaku tapi masih membayangkan masa lalumu, silahkan. Bahkan kalau kamu hadirkan mantan-mantanmu, hadirkan. NU kan begitu, masa lalu dihadirkan semua. Aku nggak masalah kalau kamu mengenang pacarmu yang itu, biasa saja. Aku marah? Enggak. Aku lebih senang kau hadirkan seluruh masa lalumu di hadapanku. Ingat semuanya, hadirkan dalam mimpi-mimpimu. Jangan kamu hapus masa lalumu, karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Itu baru laki-laki keren. Pergerakan yang keren itu ya begitu. Gerakan. Itu. Loh iya kan? Sebelum jadi PMII mungkin masih membayangkan organisasi ini mungkin pernah di sana. Tapi kalau sudah jadi PMII jangan kemana-mana, karena kita ketemu laki-laki gagah. Seperti laki-laki punya istri, mantan pacarnya banyak. Kamu kok pacarmu banyak? Iya. Kok pacarmu ini? Iya. Memang aku laki-laki yang layak dicintai. Gitu. Aku punya wilayah perang yang banyak. Itulah perebutan ideologi dan cinta. Itu kalau bahasa pergerakannya kan gitu. Iya, tapi aku punya pacar sana, silakan. Kamu punya pacar sana. Yang penting sekarang semua sudah berhenti. Ibarat pedang, ibarat kurusetra, perang sudah berhenti. Kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya. Oke, baru beres. PMI itu begitu. Kalau sudah ketemu pemenangnya, jangan pindah-pindah kemana-mana. Loser. Lah iya. Orang Jakarta sudah nggak punya ketawa gaya Jogja, nggak punya ini. Ketum PB ini udah serius ini. Bagaimana caranya ini? Caranya apa? Wis pokoknya coro nih apa? Indah PMI itu. Indah. Saya merasakan betul indah di PMI. Indahnya luar biasa. Nggak ada. Bagaimana saya ketemu dengan gembel-gembel tapi tetap sembahyang. Indahnya luar biasa.
Rambutnya segini-segini, Allahu Akbar. Woi, celananya sobek diikat pakai sarung. Iya. Dulu ada PMI itu gudikan semua. Diteliti ternyata nggak ada yang pakai celana dalam. Akhirnya harus ada celana dalamisasi. Setelah itu setahun nggak ada yang gudikan. Ditanya, kamu punya celana dalam berapa? Saya 7. Lu kok 7? Ya kan setiap hari ganti. Enggak. Nah terus kamu, saya punya 6. Lu kok punya 6? Enggak kan di hari Minggu libur. Nah ketum itu masih gudikan. Lu kamu ketum kok masih gudikan gimana? Lu padahal saya punya 12 lo dokter. Lah 12 kok masih gudikan, makainya gimana? Januari, Februari, Maret. Ya inilah, nanti kita panjang kapan sudah waktunya adzan asar. Semoga semua dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita semua menjadi kader-kader pergerakan untuk meneruskan ajaran Jamiah Nahdlatul Ulama dalam ruang ahli sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala Sayyidina Muhammad. Ini yang rekam ini Pak Daryono ini. Aktivis